Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersamaku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Ya, setiap hari aku selalu bersemangat. Ya, semoga hari-hari kedepannya selalu terus bersemangat ya. Karena ketika energi positif itu masuk ke dalam diri kita, maka akan muncullah ide-ide kreativitas ataupun hal-hal positif ataupun ya kreativitas Sagittarius yang tak terduga akan muncul dan membuat orang itu terkesan bahwa wow, saya kira Sagittarius tuh hanya gini-gini ini, ternyata gini-gini ini. Oke, ya sulit lah untuk menjadi Sagittarius. Oke guys, kali ini aku akan membahas sesuatu hal yang penting banget untuk kalian ya. Bukan ke kalian doang sih, ini untuk diriku pribadi. Karena di saat aku lupa tentang hal ini, aku akan kembali mengingatnya hal ini. Jadi jangan kemana-mana, seperti biasanya kita lakukan iklan yang berikut ini dulu. Dah. Guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersamaku Ega Pratama, si Sagittarius. Oke guys, kali ini aku akan membahas sesuatu hal yang penting banget ya, penting banget. Mungkin saking pentingnya aku nggak akan melewatkan hal ini gitu loh. Jadi ketika aku lupa dengan hal ini, aku akan terus mengingatnya dan membuat diriku ini refleks pribadi, refleks dengan sendirinya ketika hal ini datang ya. Ketika hal ini datang, maka diriku ini tanpa aku minta dengan pikiranku, tanpa aku perintah dengan pikiranku, itu akan gerak dengan sendirinya. Oh, apakah itu? Mungkinkah hal ini penting banget untuk Sagittarius? Ya penting banget sih, karena jarang banget, mungkin dari 10 orang ya 5 sampai 6 orang ya masih menggunakan hal ini. Jadi hal ini menurut aku penting banget, karena di dunia ini sudah hampir namanya saling menjatuhkan, hampir namanya saling menjelekkan, hampir namanya saling menghina di belakang, di depan baik-baik, di belakang kok menjatuhkan gitu demi pencitraan gitu. Jadi hal ini pun sangat penting untuk Sagittarius yang harus diingat, dan kita semua harus mengerti bahwa hal ini pun sangat penting. Oke, sebelum memasuki pembahasannya, seperti biasanya nih, aku akan menyapa dulu ke kalian. Salam. Seperti biasanya, aku ingin menyapa dulu ke kalian sobat-sobatku Sagittarius di luar sana, seniorku Sagittarius di luar sana, dan saudara-saudaraku lainnya, sobat Sagittarius lainnya di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga murah rezekinya. Dan yang lagi sakit, yang lagi kena musibah, dan yang lagi kena masalah, semoga cepat terselesaikan masalahnya, semoga cepat diberikan jalan keluarnya dari setiap permasalahannya, dan semoga cepat sembuh ya dari penyakit yang kalian terima atau alami. Ya itu deh. Oke, aku mengucapkan thank you banget untuk kalian yang udah standby terus di channel aku, yang udah like, yang udah komen, bahkan yang udah subscribe nih. Bagi yang belum subscribe, please tekan tombol subscribe ini sekarang ini di bawah juga. Wih, ini nih, kalau udah terlalu semangat gini nih. Oke, seperti biasanya pembahasan kali ini itu sangat penting banget, karena mungkin banyak yang lupa tentang hal ini. Mereka selalu mengejar bisa dibilang pencitraan untuk hal ini. Jadi untuk Sagittarius ya, untuk kita, untuk saya pribadi lah, aku ngomong dengan diri saya sendiri dengan video inilah ya, jangan pernah melupakan hal ini, karena jarang banget. Karena ketika seseorang menemukan orang yang berspesialis tentang hal ini, itu akan dipegang teguh oleh orang itu ya. Apakah itu? Yaitu ketakutan dan kejujuran. Wah. Kenapa dengan hal dua ini? Kenapa tentang ketakutan dan kenapa dengan kejujuran ya? Karena menurut aku di dunia sekarang ya, di era-era sekarang ini nih, banyak banget orang yang menutupi kejujuran. Banyak banget orang yang bisa dibilang berani berbuat bohong demi pencitraannya, demi nama baiknya, demi menjatuhkan orang lain. Itu yang lebih parah ya guys. Tapi hal itu tidak berpengaruh untuk Sagittarius. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin si Sagittarius itu akan jujur ke kalian. Kalau kalian pun jujur ke Sagittarius. Terus rasa takut ketika orang takut untuk jujur ya, dan dia rela membohongi, rela menyakiti perasaan orang lain, rela mengorbankan perasaan temannya, sahabatnya, dan lain-lain untuk pencitraan dirinya. Itu yang akan lebih
hina menurut si Sagittarius ya. Ya mungkin kalian nggak terima boleh, itu terserah kalian. Mungkin orang-orang nggak terima ataupun kalian-kalian yang nggak terima tentang video ini, mungkin kalian merasa diri kalian seperti itu. Tapi aku tidak akan pernah menuduh kalian tentang hal itu, karena percuma kita buang-buang energi untuk menunjukkan keburukan orang lain di depan orang lain, itu percuma. Biarkanlah hukum karma yang berlaku di dunia ini, karena kita masih di dunia, masih ada yang namanya hari pembalasan, dan semua itu akan terjadi ke diri kita. Jadi jangan main-main, ini masih di dunia men. Jadi jangan pernah beranggapan lu menang di dunia, enggak ya guys. Untuk pembahasan kali ini aku tuh selalu bersemangat ya, karena ada beberapa faktor ya. Mungkin orang bisa jujur ataupun orang bisa terus terang tuh nggak semua orang ya, karena kejujuran itu akan muncul ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang pantas menerima kejujuran. Itu menurut si Sagittarius. Bukan, kejujuran itu nggak akan muncul ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai alibi banyak, mempunyai alibi itu apa sih? Intinya mempunyai kebohongan banyak lah, mempunyai penuh dengan bohong ini seperti itu ya. Dia menghalalkan kebohongan untuk dirinya sendiri, dia menghalalkan kebohongan untuk mencari uang ya. Itu yang menurut Sagittarius tuh gimana sih orang ini, itulah kenapa aku bisa bilang seperti ini, karena aku pribadi pernah mengalami hal ini guys. Ketika aku berbuat jujur, aku berbuat refleks ke diri aku sendiri ya, tentang kebohongan itu pasti akan ada orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Pasti akan ada orang-orang yang ingin menjatuhkan nama baikku dan membuat dia pencitraan dan membuat aku dikeluarkan di suatu perkumpulan ataupun apapun itu. Tapi aku nggak peduli tentang hal itu. Kenapa? Percuma kalau kita kumpul, percuma kalau kita join, percuma kalau kita ada di suatu circle yang dimana circle itu tidak bisa membuat kita jujur, yang dimana circle itu tidak bisa membuat kita membuktikan bahwa ada sesuatu hal yang harus harus dibongkar, harus dibuka agar menjadikan circle itu bersih ya. Tapi tidak semua orang akan menerima itu. Pasti akan ada namanya hantaman, pasti akan ada namanya fitnah, pasti akan ada yang namanya hujatan, dan pikiran negatif. Terkadang pikiran negatif juga tuh akan ada guys, dengan dengan mungkin sifat manusiawinya ya. Mereka tidak tahu, mereka hanya dengar, mereka hanya lihat saja, hanya lihat tanpa mendalami sifat orang. Contoh, ketika ada suatu peristiwa di mana ada satu perkumpulan, di perkumpulan itu ada satu orang yang bikin masalah, dan orang itu ditegur, ditegas ataupun dikasih peringatan dengan nada tegas lah, tapi nggak main fisik ya. Ini peringatan dengan nada tegas, dan ada orang lain yang melihat itu hanya tahu, orang itu kasar gini, orang itu keras sifatnya gitu, orang itu teriak-teriak gak jelas gitu loh, emosional lah ini, seperti itu ya, penilaian seperti itulah. Orang itu hanya tahu itu, tapi kebenarannya adalah ketika orang lain mengetahui itu dan orang lain tidak mencarinya atau mencari tahu lah, kenapa sih lo bisa tegas, kenapa sih lo bisa teriak-teriak seperti itu, kenapa lo bisa gini gitu. Ketika alasan itu kalian nggak dapat dan kalian hanya menyimpulkan orang itu emosional dan lain sebagainya, itu berarti kalian masih di level rendah. Rendah dalam arti apa? Rendah dalam mengambil keputusan, kedewasaan. Banyak orang yang memaksakan, lo dewasa dah, lo harus dewasa lah. Diri kalian sendiri yang menasihati itu, menasihati kedewasaan ke orang lain. Apakah udah dewasa? Kedewasaan itu bukan berarti kalian tua, bukan berarti kalian punya banyak uang harta, ataupun bukan berarti kalian jago dalam hal apapun itu. Bukan, kedewasaan itu mencakup emosional. Kedewasaan itu mencakup bagaimana kalian mengambil keputusan di setiap di setiap situasi lah. Kadang situasi itu harus benar-benar kalian ambil keputusan, dan keputusan itu tidak selalu harus melibatkan orang lain, karena kedewasaan itu juga butuh pengorbanan ya. Pengorbanan itu ya entah orang lain itu akan tahu atau tidak, itu ya terserah mereka. Jadi pengorbanan yang kalian lakukan itu membuat situasi itu ataupun acara itu berjalan dengan lancar. Itulah kedewasaan. Terus ada lagi kedewasaan menurut bukan emosional ya, lebih ke tingkah laku lah. Terkadang orang
mensalahpahami tingkah laku seseorang. Ada yang orang bernilai, lah lu masih anak-anak, lu bertingkah anak kecil, lu masih menjadi apa ya, menjadi orang yang ceroboh dan lain sebagainya. Why? Orang itu bertingkah seperti itu ada alasankah atau emang seperti itu? Pasti orang itu ada alasan, karena gak mungkin lah orang yang sudah berumur ya, orang sudah umur 20-an ke atas lah, apalagi 25 ke atas lah, itu bertingkah seperti itu tanpa memiliki alasan. Bisa jadi orang itu menguji kalian loh. Bisa jadi orang itu menilai kalian dalam sikap dalam sikap bisa dibilang bukan memahami, lebih ke lebih ke mengeratkan hubungan ke orang itu gitu loh. Orang itu mengetes kalian, kalau kalian bertemu dengan orang seperti ini, apa yang kalian lakukan gitu loh. Jadi orang itu mengetes diri kalian dengan dirinya sendiri. Bertingkah idiot, bertingkah seperti anak-anak, itu bukan tanpa sengaja ya, emang sengaja dia bertingkah seperti itu, karena disitulah orang itu akan tahu dengan sifat nilai kalian, kedewasaan kalian gitu loh. Jadi kalau kedewasaan itu ya bukan hanya sekedar lu dewasa dong, lu dewasa. Enggak. Banyak orang yang pandai banget bilang gitu, lu dewasa dong, lu dewasa. Pandai banget orang bilang itu. Tapi dirinya sendiri mungkin belum dewasa menurut orang lainnya. Ya itu terserah mereka. Sudut pandang mereka itu yang menurut mereka benar, dan sudut pandangku mungkin salah. Mungkin salah sebagian orang ya. Tapi aku rasa sih emang salah. Oke, itu terserah kalian ya. Terserah kalian mau ngambil sudut pandang dari mananya ya. Itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini ya. Mungkin kalian bisa memahami perkataan tapi mungkin juga banyak orang nggak bisa paham dengan hal ini. Ya itu terserah kalian. Bagaimana kalian mengambil sebuah cerita, mengambil alur positif atau negatif dalam sebuah cerita, itu terserah kalian. Oke, jadi thank you untuk kalian semua yang udah like, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, please dukung saya, please support saya terus, bantu untuk saya bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, teman, hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana, sengaja maupun tidak sengajanya saya minta maaf, karena inilah saya. Jadi diri sendiri, jangan pernah menganggap orang lain cemen. Banyak banget orang yang menganggap wah ini tingkah laku seperti itu, dia menganggap orang ini lemah, menganggap orang ini wah ini cemen nih, ini bisa dimanfaatin nih. No. Kalau kalian sudah melihat sisi bener-bener sisi aslinya orang ini, kalian akan kaget. Jadi jangan pernah menilai dari sisi yang kalian lihat. Oke? Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagittarius. Dah.